Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan dan hadirin sekalian. Beberapa bulan terakhir, lini masa kita riuh. Siswa-siswi jago menghafal, tapi gagap memecahkan masalah masa. Data PISA 2022 menguatkan keresahan itu. Hanya 18% siswa Indonesia mencapai batas maksimum kemahiran matematika. Membaca 25%, sains 34%. Yang artinya mayoritas remaja atau pelajar belum siap menghadapi persoalan dunia nyata. Saya Kevi dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya menolak mosi ini. Mari kita bahas bersama pengertian dua model pembelajaran. 1. Model pembelajaran klasik dengan guru sentrik, di mana mata pembelajaran terpisah, penekanan pada buku teks dan ceramah. Yang kedua, model progresif, yaitu mode pembelajaran siswa sentrik, berbasis proyek, dialog, dan pengalaman lintas topik. Dalam kerangkaian penilaian kami, pendidikan yang unggul adalah yang menyiapkan kompetensi abad ke-21 sekaligus meningkatkan capaian akademik dan kesejahteraan siswa. Karena itu, sekolah menengah harusnya mengadopsi model progresif, bukan kembali menguatkan model klasik. Dewan yang terhormat, yang perlu kita pahami adalah skills masa depan menuntut cara belajar yang berbeda. Merujuk pada Forum Ekonomi Dunia Future of Jobs 2023 menempatkan analytical thinking, creative thinking, dan lifelong learning sebagai keterampilan paling dibutuhkan, diikuti dengan literasi teknologi dan resiliensi. Ini semua bukan daftar hafalan, ini adalah daftar kebiasaan berpikir yang tumbuh lewat eksplorasi, kolaborasi, dan proyek dunia nyata. Dan hal ini adalah ciri model pembelajaran progresif. Sejalan dengan itu, Paulo Freire menyebutkan, pendidikan yang membebaskan adalah tindakan kognitif, bukan sekedar pemindahan informasi. Artinya, bukan hanya mengisi kepala, tapi membentuk cara berpikir. Sebagai bukti dan hasil nyata dari model pembelajaran progresif adalah meningkatkan prestasi, bukan teori semata. Dari uji acak terkontrol terhadap kelas-kelas AP di 5 distrik Amerika Serikat menunjukkan siswa yang belajar dengan project based learning lebih mungkin meraih skor lulus 3+, naik 8 poin persentase pada tahun pertama dan 10 poin pada tahun kedua dibanding dengan kelas tradisional. Ini emasnya bukti pendidikan. Kajian lain dan meta-analisis terbaru juga menunjukkan PJBL meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterlibatan siswa di sekolah menengah. Jadi, kalau targetnya nilai dan kompetensi, progresif terbukti bekerja. Penguatan lainnya adalah PISA 2022 mencatat 25% siswi dan 30% siswa Indonesia mengalami perundungan beberapa kali sebulan. Lingkungan seperti ini mematikan motivasi. Pendekatan progresif yang memadukan pembelajaran kolaboratif dan social emotional learning atau SEL terbukti menaikkan presentasi rata-rata 11% serta memperbaiki perilaku dan kesejahteraan siswa. Percayalah bahwa model pembelajaran klasik lebih tertib. Model progresif bukan berarti tanpa struktur. Kelas proyek yang baik justru memakai rubrik ketat, tenggat, dan umpan balik formatif. Bedanya, disiplin dibangun dari tujuan belajar, bukan sekedar kepatuhan pasif. Seperti Evelyn Toffler, Futurist menyebutkan, melek abad ke-21 adalah kemampuan belajar, menghapus lalu belajar ulang. Sekolah yang hanya menuntut hafalan tidak melatih adaptasi itu. Dewan yang terhormat, di tengah skor PISA yang menurun, dunia kerja yang berubah cepat, dan kelas-kelas yang butuh empati, jawaban kita bukan memutar jarum ke masa lalu, melainkan menyetel sekolah untuk berpikir kritis, berkreasi, dan berkolaborasi. Mari kita tolak mosi ini dan pilih pendidikan yang memanusiakan progres. Bukan sekedar mengajar untuk lulus, tapi belajar untuk tumbuh. Bukan kelas yang kaku, tapi kelas yang laku. Bukan hafal semata, tapi makna yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.